Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data Digital Around the Netralitas Hukum dan Tanggung dan penindasan yang Kesehatan Mental atau sebesar 50 pendidikan di sekolah. Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disra Klina. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Khusus dengan NIM 117625145. Nah, di dalam video ini saya mau menjelasin bagaimana sih cara penerapan etika bermedia sosial dan etika akademik bagi mahasiswa sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila. Yuk disimak videonya. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke inti materinya, saya mau jelasin sedikit mengenai di era digital ini. Nah, di era digital ini, media sosial itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap penyebaran informasi, komunikasi secara online, dan membangun reputasi. Tetapi banyak sekali penyalahgunaan di media sosial ini seperti ujaran kebencian, cyberbullying, penyebaran berita hoaks, dan lain sebagainya. Begitu juga di dunia akademik, yang dimana masih ditemukan perilaku yang tidak etis, seperti mencontek, titip absen, dan plagiarisme. Karena itu, mahasiswa yang dimana sebagai generasi muda harus paham dan memahami bahwa etika bermedia sosial dan etika akademik adalah bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makanya, mari kita bahas ke intinya. Baik, di sini masuk ke dalam inti materinya. Nah, apa aja sih yang akan saya bahas di dalam materinya? Yang pertama ada Pancasila sebagai sistem etika, etika bermedia sosial, etika akademik, dan implementasi atau solusi. Yang pertama ada Pancasila sebagai sistem etika, di mana Pancasila ini menjadi pedoman nilai dan moral dalam bersikap, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan etika yang menuntun perilaku warga negara agar menjunjung moral, keadilan, toleransi, tanggung jawab, serta menghormati hak dan martabat manusia. Nah, di sini ada nilai Pancasila yang paling relevan, di mana saya masukin ada dua nilai sila. Yang pertama ada sila kedua dan ada sila kelima. Nah, sila kedua ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkait itu seperti menghargai martabat manusia, artinya setiap orang diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat, bukan berarti sebagai objek hinaan atau bahan candaan di media sosial. Lalu ada tidak melakukannya bullying, body shaming, atau menyebarkan aib. Jadi perlu kita sadari bahwa komentar atau unggahan di media sosial itu bisa sangat berdampak besar bagi kondisi psikologis orang lain. Makanya kita harus berhati-hati. Lalu yang ketiga ini ada menggunakan bahasa yang sopan. Dan yang terakhir ada menghindari penyebaran informasi yang merugikan orang lain, seperti informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, di sila kelima ini yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks digital ini seperti berperilaku adil dan bertanggung jawab, di mana di dunia digital ini keadilan itu tuh sangat diwujudkan melalui sikap bertanggung jawab atas setiap unggahan atau postingan dan komentar yang kita buat. Lalu ada tidak boleh mengambil karya atau ide orang lain tanpa izin atau melakukan plagiarisme. Nah, lalu selanjutnya menggunakan informasi secara etis, di mana kita harus menggunakan informasi sesuai konteks dan tujuan yang benar, bukan untuk manipulasi atau kepentingan negatif. Lalu yang terakhir ada menghargai hak cipta, di mana kalau kita menghormati hak cipta ini, kita itu berarti menghargai setiap proses, usaha, dan kreativitas orang lain. Nah, di sini kita lanjut
ke bagian etika bermedia sosial, yang dimana di sini mengacu pada kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nah, mahasiswa itu perlu yang namanya memverifikasi informasi sebelum membagikan atau cek faktanya. Mahasiswa itu tuh diharapkan tidak ikut menyebarkan berita hoaks, tapi harus memastikan dulu informasi yang jelas sumbernya. Lalu ada menghindari ujaran kebencian, provokasi, dan berita hoaks, seperti kayak kita tidak boleh yang namanya membuat konten negatif yang dapat memecahkan suatu permasalahan dan menciptakan konflik di masyarakat. Lalu ada menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan menghargai perbedaan, karena di dalam media sosial ini adalah yaitu sebagai ruang publik yang berisi beragam latar belakang dan pandangan yang berbeda-beda. Nah, lalu ada menjaga privasi diri dan orang lain, menghormati hak cipta orang lain, seperti kita memberi kredit atau izin yang dimana dalam bentuk tanggung jawab kita terhadap ruang digital. Nah, di sini masuk ke etika akademik. Etika akademik sendiri ini kita relevan dengan integritas dan kejujuran sebagai nilai Pancasila. Yang pertama, tidak boleh melakukan plagiarisme. Nah, plagiarisme ini tuh mencerminkan ketidakjujuran dan bertentangan dengan nilai keadilan dan integritas akademik. Lalu tidak boleh yang namanya mencontek saat ujian, mengutip sumber dengan benar, hadir dan berpartisipasi secara bertanggung jawab, karena ini sangat mencerminkan komitmen kita sebagai mahasiswa. Lalu ada menyelesaikan tugas dengan usaha sendiri, dan yang terakhir adalah menghargai dosen, teman, dan lingkungan kampus. Yang dimana sikap ini tuh menciptakan suasana akademik yang lebih sehat dan kondusif. Kita lanjut ke bagian terakhir, di mana di sini ada implementasi atau solusi, atau kita bisa nyebutnya sebagai contoh nyatanya. Nah, di sini dibagi menjadi dua, ada implementasi etika bermedia sosial dan implementasi etika akademik. Implementasi etika bermedia sosial ini, contoh pertamanya ketika kita melihat berita yang viral, kita itu sebagai mahasiswa harus bisa mengecek atau memeriksa kebenarannya lewat sumber resmi sebelum kita membagikannya. Jadi kita harus benar-benar cross check. Dan contoh yang kedua ada menghindari komentar negatif atau menjatuhkan pada postingan orang lain atau unggahan orang lain. Yang ketiga, kita harus bisa membuat konten positif seperti konten edukasi, karya seni, atau pengalaman positif di perkuliahan kita. Contoh keempat, tidak mengunggah foto teman tanpa persetujuan. Lalu di bagian implementasi etika akademik atau contoh pada dunia perkuliahan, dimana di sini kalau kita ingin mengutip jurnal, buku atau pendapat ahli, kita harus menggunakan dengan format yang benar. Contoh kedua, saat kita mengerjakan tugas kelompok, kita harus bisa berpartisipasi aktif, bukan hanya numpang nama atau menjadi beban di kelompok. Contoh ketiga, tidak boleh yang namanya meniru tugas teman atau kayak melakukan plek-ketiplek tugas temannya, tidak boleh. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita itu memiliki peran yang penting untuk menjaga ruang digital dan lingkungan akademik yang agar tetap sehat dan berintegritas. Maka dari itu, etika bermedia sosial dan etika akademik bukan sekadar aturan, tetapi wujud nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila, khususnya yang saya sudah jelaskan, sila kedua dan sila kelima. Mari kita gunakan media sosial itu untuk hal yang positif dan bangun budaya akademik yang jujur, adil, dan beradab. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk menerapkan etika digital dan etika akademik mulai dari hal kecil, yaitu mulai dari diri sendiri. Baik, terima kasih setelah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.